Panther, nama yang melegenda, bukan hanya nama seekor hewan aja loh, namun juga meramaikan dunia otomotif yang bernama hewan juga, seperti kijang, zebra, kuda, kancil, jaguar. Mungkin ya ketinggian itu kastanya karena Panther diciptakan bukan barang mewah, hanya sebuah basic utility vehicle atau minibus atau MPV atau ada pickup juga. Nama Panther berasal dari nama besar Isuzu dengan tagline Rajanya Diesel. Memang tidak salah sih Isuzu memberi nama tagline tersebut karena memang tepat. Hingga mesin-mesin yang digunakan Isuzu sangat reliable hingga saat sekarang pun. Namun sayang, teknologi Isuzu dinilai tidak semaju rival-rivalnya dan bahkan tidak benar-benar fokus untuk kendaraan penumpang. Malah berfokus pada kendaraan niaga seperti pickup, medium truck, atau ya big truck. Namun langkah ini pun ya memang nggak salah juga karena bagi sebagian orang mesinnya sangat bandel dan low maintenance dibandingkan rival-rivalnya. Hingga muncul sebuah stigma, kalau mau kendaraan kerja dan sebuah diesel, pilih Isuzu saja karena 44.000 sudah sampai ke Bali. Cuman Rp44.000 dari Jakarta sampai di Bali. Hemat kan? Kalau sekarang, beda ceritanya nih. Nah, kali ini kami akan membahas Isuzu Panther dalam segmen Aspros History. Subscribe channel kami apabila Anda suka, beserta tanda loncengnya, agar kami senang dan tetap sering mengupload video-video yang keren untuk sobat semua. Komen juga di kolom komentar apabila sobat suka dengan segmen ini, karena kalau sobat suka, akan kami teruskan. Isuzu Panther punya saudara-saudara yang ada di luar Indonesia karena sejatinya Isuzu Panther hanya dibuat di Indonesia. Nah, di luaran sana Isuzu Panther bernama Isuzu Crosswind di Filipina, Isuzu Highlander di Vietnam, dan Chevrolet Tavera yang merupakan rebase dari Isuzu di India. Menurut sumber-sumber yang ada, Isuzu Panther mengalami regenerasi sampai 5 kali. Mungkin itu terlalu banyak. Menurut kami hanya ada 3 major regenerasi di Panther. Yuk mari kita bahas sob. Isuzu Panther generasi ke-1. Isuzu Panther muncul di tahun 1991 dengan kode TBR52, menggandeng PT Panca Motor sebagai rekanan karoserinya dan juga karoseri yang lainnya. Karena saat itu masih marak yang namanya industri padat karya, makanya ada 5 model yang tersedia pada Panther yang perintis ini. Yang pertama adalah pick up. Yes, sama seperti Kijang Super, Isuzu Panther MPV juga dibuat dari sebuah pickup. Dibuat menjadi MPV atau minibus dan bisa mengangkut penumpang. Kemudian yang kedua ada Bravo atau juga mungkin Sparta. Jadi ada 2 karoseri yang berbeda yang bodinya mirip-mirip seperti SUV. Agak sulit membedakannya di zaman sekarang karena ya memang mirip-mirip. Beda ini gimana dong, Mang? Ya lihat faktur aja, simpel kan? Kemudian juga ada Panther Miyabi atau Panther Samurai. Ini sepertinya sama, karoserinya sama, tapi ini beneran Miyabi namanya. Namanya diambil itu karena punya arti dari bahasa Jepang, yaitu elegan, perbaikan, atau kesopanan. Jauh banget saya sama artis yang ono tuh. Panther ini bentuknya kayak Suzuki Vitara atau Pajero mungkin dari sebagian orang. Nah, kalau Panther Samurai itu lebih mirip seperti Miyabi tapi lebih panjang karena yang Miyabinya itu pendek. Uniknya di Panther Miyabi ada kastanya juga. Kalau kasta tertinggi dinamakan Miyabi Hilux. Yes, ini Hilux pakai lampu depan seperti Mercy Boxer W124. Yang terakhir nih, ada Panther Golden. Nah, kalau Panther ini lebih mirip seperti original look sebuah Panther yang jadul, sebuah Panther yang originalnya dari tahun 91 itu seperti itu. Ya dari Isuzunya seperti itu ya, Panther Golden. Mesin yang dipakai mutlak pakai mesin yang teknologi zaman baheula guys, dari teknologi tahun 70-an. Indirect injection, jadi kalau nyalain mesinnya itu starter mesinnya harus ngopi dulu. Ngopi! Baru bisa dinyalain mesinnya. Itu karena pakai glow plug. Dan mesin ini juga dipakai oleh Chevrolet Love, Chevrolet Trooper yang udah duluan hadir di Indonesia. Punya kode C223. Dia punya kapasitas 2238 cc, OHV 8 valve, 4 silinder dengan tenaga 58 horsepower atau 72 horsepower. Ini mana yang benar? Coba sobat, mohon di kolom komentar ya. Mana yang benar antara 58 horsepower atau 72 horsepower?
Nah, pada tahun 1993, Isuzu ngeluarin lagi nih varian baru dengan mesin yang sama, C223, dengan menggandeng PT Pulo Gadung Pawitra Laksana sebagai anak perusahaan Astra. Oh iya, nggak mau kalah sama Kijang nih. Kalau di Toyota kan ada Toyota Original Body. Kalau di Isuzu itu ada Isuzu Total SE yang diklaim bebas dempul. Nah, varian-variannya pada tahun 1993 sampai 1996 ini diantaranya. Yang pertama yaitu Isuzu Panther High Grade. Ini merupakan Panther kasta yang tertinggi pada saat itu dan paling lengkap. Ada power window, ada AC double blower, dan kelengkapan yang mewahnya yang lain lah. Tapi ya standar, itu sebuah minibus ya utility yang paling basic lah. Yang kedua yaitu ada Panther Royal atau dibilang juga Panther Grand Deluxe. Bentuknya hampir sama dengan High Grade, namun di downgrade fiturnya, yaitu tanpa double blower. Yang ketiga ada Panther Total SE atau Deluxe. Fiturnya dikurangi lagi, udah nggak pakai power window, tanpa AC, double blower, dan kursi row ketiga itu berhadap-hadapan. Dan yang terakhir ini ada Panther Standar, kasta paling rendah, udah nggak ada apa-apanya, nggak ada radio tape. Tapi namanya Panther, power steering tetap menjadi standar. Nah, yang sisa-sisanya kayak Miyabi, Bravo yang sebelum-sebelumnya juga mengalami facelift di tahun 93 atau 94. Panther kotak itu berarti dia berevolusi sampai ke Panther generasi kedua. Nah, Panther ini dia keluar di tahun 1996 dan terakhir di tahun 2001. Sebetulnya kamu juga agak kurang gimana ini menyebut Panther generasi kedua, karena sebetulnya kayak facelift aja gitu di bagian luarnya. Namun kami berubah pikiran menjadikan ini sebagai Panther generasi kedua karena mesinnya pun berubah. Jadi oke lah, masuk ke Panther generasi kedua. Dimulai dari generasi inilah Panther punya nama yang legend. Wus-wus, cring-cring, 44.000 saja sampai ke Bali dan juga tahan banting dengan mesin heningnya. Ya, agak silent sih sebetulnya. Padahal kalau diteliti lebih lanjut, masih tetap berisik. Namun pinternya Isuzu ditanamkan peredam yang banyak di sekeliling ruang mesin, sehingga lebih adem kedengarannya. Mesin yang dipakai udah nggak harus ngopi dulu buat starter mesin atau main kartu dulu karena sudah direct injection. Mirip starter sebuah mesin bensin. Langsung starter aja. Pakai mesin dengan kode 4JA1 2500cc OHV 8 valve 4 silinder. Punya tenaga sekitar, kenapa kita sebut sekitar? Karena nggak ada yang tegas menyebutkan ini adalah berapa horsepower. Ada yang menyebutkan 76 horsepower, ada yang bilang 80 horsepower, ya komentar lagi lah di kolom komentar. Nah, tenaga tersebut berkitir pada putaran 3.900 rpm udah pasti, dan torsinya 170 Nm pada putaran 2.300 rpm. Cukup besar memang torsinya. Oke, sekarang variannya. Ini banyak banget. Pengen ngimbangin si Kijang yang menjadi varian terbanyak hingga masuk rekor muri sebagai varian terbanyak dari satu jenis mobil saja. Tapi akhirnya Panther nggak bisa ngimbangin. Varian-variannya nih ya. Yang pertama ada New High Grade pada tahun 97. Ini merupakan faceliftnya dari High Grade pada tahun 96. Seperti biasa, Panther kasta tertinggi di masanya yaitu Panther High Grade. Punya rear defogger, punya wiper belakang, dan velgnya juga berbeda sendiri. Velg jaring-jaring 15 inch. Yang kedua ada New Royal, Grand Royal, dan Royal. Yang pertama disebut yang New Royal itu adalah kasta yang paling tingginya atau yang paling mewahnya di kasta Royal gitu ya. Beda fitur-fitur atau dikurangi atau ditambahkan saja ini pada kelas-kelas Royal gitu. Yang ketiga, ini ada Deluxe dan Standar. Ini yang paling miskin adalah yang Standar, yang Deluxe ya agak lumayan lah ya. Yang paling rendah itu Deluxe sama Standar. Ya disebutnya kayak gitu. Yang keempat ini yang paling menarik ada Sporty dan High Sporty. Ini Panther yang paling bulky, paling mirip SUV, suspensi tinggi, dan juga bannya paling besar. Ini berbeda sendiri. Bedanya Sporty sama High Sporty hanya di double blower saja. High Sporty pakai double blower, sedangkan yang Sporty nggak pakai double blower. Cuman gitu doang ya. Namanya bisa beda. Nah, gimana nih sob? Udah cukup jelas belum mengenai sejarah Panther kotak? Mudah-mudahan video ini ada faedahnya ya. Apabila sobat suka, segera subscribe channel kami. Apabila sobat nggak suka ya segera dislike saja video ini. Komen di kolom komentar apabila ada masukan dan evaluasi.
karena sebuah mobil tua sangat menarik untuk dibahas. Mungkin di video yang lain kami akan bahas sejarah-sejarah suatu mobil yang menarik ya. Sekian dari kami, saya Ichan, Aspros Auto, sign out.